mendengarkan podcast ini. Roma pasal 7 dari ayat 15 sampai ayat 20. Kita menemukan betapa rawannya hidup kita. Sebab di dalam diri kita ada kodrat dosa. Dan ini menjadi titik persoalan berat kita sebagai anak-anak Allah yang harus hidup dalam pimpinan Roh Kudus agar layak disebut anak-anak Allah. Kodrat dosa dalam kehidupan kita bukan hanya harus ditekan, diarahkan untuk tidak menciptakan pelanggaran terhadap hukum dan etika kehidupan secara umum. Tetapi kodrat dosa di dalam diri kita harus dihilangkan sama sekali. Artinya harus dimatikan. Agama dan pendidikan budi pekerti memiliki wilayah menjinakkan kodrat dosa ini. Mereka ada yang bisa berhasil mengatasinya. Dan lahirlah orang-orang suci, orang-orang saleh, menurut ukuran orang-orang beragama. Dan kita tidak bisa membantah fakta bahwa ada orang-orang yang memang berperilaku saleh, berperilaku sangat baik di dalam ukuran manusia pada umumnya. Tetapi di dalam kekristenan, kodrat dosa di dalam diri kita itu harus dimatikan. Sebab tidak bisa disinkronkan dengan kehendak roh. Tidak bisa dipertemukan dengan kehendak roh. Kalau orang-orang di luar anugerah tidak memiliki meterai Roh Kudus. Tetapi kita memiliki meterai Roh Kudus. Jadi kodrat dosa harus dimatikan atau ditiadakan. Kita tidak boleh menghidupi dua-duanya. Karena tidak pernah ada titik temu dari kodrat dosa dengan kodrat ilahi atau roh Allah. Jadi kita bisa mengerti mengapa Tuhan Yesus berkata, kamu tidak dapat mengabdi kepada dua Tuhan. Nah, kita melihat di dalam Roma pasal 7 ayat 21, Paulus mengatakan, demikianlah aku dapati hukum ini, jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Dalam tulisan ini, Paulus menyaksikan adanya tarik-menarik yang terjadi di dalam dirinya. Ia menyadari ada kejahatan di dalam dirinya. Nah, kata kejahatan di situ kakos, yang artinya kodrat yang buruk. Kata kakos juga bisa berarti model berpikir, tetapi negatif, suatu kesalahan. Kata kakos tidak memiliki unsur kejahatan yang parah seperti kata adikia, tarabasis, yang memiliki pengertian lebih parah. Hal ini jelas menunjukkan bahwa yang dipersoalkan Paulus bukan dosa-dosa besar di mata manusia yang dapat terverifikasi sebagai pelanggaran menurut hukum. Sebab kalau kejahatan seperti itu sudah tidak dilakukan Paulus. Paulus sudah meninggalkan itu sejak sebelum menjadi orang percaya. Paulus menyaksikan bahwa ia tidak bercacat mengenai Taurat. Jadi, bicara mengenai kejahatan yang dimaksud, yang digunakan kata kakos, artinya kodrat buruk, model berpikir atau suatu kesalahan, tidak separah kata kejahatan yang lain untuk adikia, artinya ketidakadilan, parabasis, artinya pemberontakan.
Di sini yang dipersoalkan Paulus bukan dosa-dosa besar di mata manusia yang bisa terbukti, yang bisa kelihatan jelas. Sebab kalau bicara mengenai dosa-dosa besar yang melanggar hukum, itu sudah tidak dilakukan Paulus sejak dia belum menjadi orang Kristen. Dalam kesaksiannya di Filipi 3:6, dia tidak bercacat menurut hukum. Secara hukum Taurat ia tidak bercacat. Dan kalau kita membaca Alkitab di Injil Matius pasal 19, di sana juga kita menjumpai orang yang menghormati orang tua, yang tidak membunuh, yang tidak berzina, tidak mencuri. Dan Tuhan Yesus tidak membantah. Orang ini dalam ukuran hukum memang benar. Terverifikasi, tidak salah. Tidak semua orang Kristen memiliki pengalaman seperti yang dialami Paulus, yaitu adanya kesadaran bahwa di dalam dirinya ada konflik itu. Tetapi yang menyadari ini hanya orang percaya yang memiliki komitmen untuk hidup tidak bercacat, tidak bercela. Orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dan benar-benar rindu menyukakan hati Tuhan, dan yang berjalan dengan Roh Kudus. Orang seperti itu dapat menemukan sesuatu yang salah di hadapan Tuhan, bisa menemukan kakos, khususnya dalam pikiran atau tindakannya. Menurut penilaian umum memang tidak dianggap sebagai suatu kesalahan, sebab memang tidak dilihat oleh orang lain. Di mata manusia, kita sudah menjadi orang baik, barangkali ya. Kita tidak dapat dituduh sebagai pelanggar hukum, tetapi di hadapan Allah nurani kita bisa tertuduh terhadap kenyataan ada sesuatu yang kakos, yang jahat di dalam diri kita. Sesuatu yang jahat tersebut adalah sesuatu yang tidak membuat Roh Kudus atau perasaan Tuhan ya nyaman. Hal itu sudah merupakan hal yang menggelisahkan. Jadi kalau ada orang membunuh, ia menjadi gelisah, berjudi menjadi gelisah, berzina menjadi gelisah. Ini tidak melakukan kesalahan-kesalahan besar itu, tapi bisa menggelisahkan, tapi bisa gelisah. Karena dia menangkap sesuatu yang membuat Roh Kudus atau perasaan Tuhan tidak nyaman. Dan tentu saja hal ini hanya terjadi atau dialami oleh orang-orang yang sedang bergumul untuk sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan, atau mau hidup tidak bercacat dan tidak bercela menurut ukuran Tuhan. Yang mau hidup tidak bercacat dan tidak bercela menurut ukuran Tuhan. Jadi kalau menurut ukuran manusia, dia tidak bersalah. Dia tidak perlu merasa gelisah karena dia benar. Tetapi dia menemukan sesuatu yang salah, yang jahat, kakos di dalam dirinya. Nah, mari kita melihat saudaraku sekalian, Roma pasal 7 ayat 21 dan 22. Kita baca. Demikianlah aku dapati hukum ini. Jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Sebab di dalam batinku, aku suka akan hukum Allah. Saudara, kita melihat ayat yang ke-22, ulangi. Sebab di dalam batinku, aku suka akan hukum Allah. Terus? Tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku, aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku. Oke, cukup. Saya menerjemahkan ini, saya sengaja tulis lebar-lebar nih, lengkap maksud saya. Sune domai gartunomo toteot kataton eso antropon. Ini kalimat lengkapnya. Sune domai artinya I rejoice atau I delight. Aku senang. Ya.
Gar artinya sebab, for. To nomo, nomos artinya in the law. Di dalam atau kepada hukum. To theo artinya of God. Lalu kita melihat satu kata di situ, saudaraku sekalian. Kata ton eso antropon. Ya. Sebenarnya terjemahannya begini, saudara. Yang bisa bahasa Yunani nanti mencari verifikasinya ya. Aku menyukai hukum Allah yang ada di dalam batin atau kedalaman hati manusia. Jadi begini. Sune domai garto nomo. Sebab aku menyukai gini. Sune domai garto nomo toteo. Ini predikat. Saya menyukai, sebab aku menyukai hukum Allah. Kata ton eso antropon artinya yang ada di dalam eso itu inward. Di dalam inner into inward within. Di kedalaman manusia. Tapi terjemahan kita gimana itu? Sebab di dalam batinku. Sebab di dalam batinku. Aku suka akan hukum Allah. Ya. Ini kalau di dalam bahasa Yunani kan nggak ada huruf U, nggak ada TM atau MD, saudara. Ya, diterangkan atau menerangkannya. Tetapi kalau sune domai garto nomototeo itu jelas. Aku menyukai hukum Allah. Kata ton eso antropon yang ada di kedalaman hati manusia. Kenapa sih saya mempersoalkan ini? Saya hanya membuktikan bahwa yang dipersoalkan oleh Paulus itu bukan hukum secara umum, tapi hukum di dalam hati manusia. Kalau hukum yang tertulis di atas kertas, hormati orang tuamu, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, nah itu sudah mainannya Paulus sejak sebelum dia jadi orang Kristen. Dan saya harus menegaskan bahwa Paulus tidak pernah mempersoalkan itu sebelumnya. Sebab sebelumnya dia bangga tidak bercacat. Dia ahli dalam dan terbiasa bermain di wilayah hukum itu. Tetapi yang dipersoalkan Paulus sekarang, hukum di dalam hukum Allah di dalam kedalaman hati manusia. Ini hukum kesucian Allah atau hukum keberkenanan di hadapan Allah. Hukum Allah di dalam batin manusia sebagai lawannya adalah hukum lain di dalam anggota tubuh. Tetapi dalam anggota-anggota tubuhku, aku melihat hukum lain yang berjuang. Nah, Bapak Ibu perlu ketahui bahwa di dalam anggota tubuhku itu ya, kata tubuhku itu dalam bahasa aslinya kan soma, itu tubuh. Tapi tidak ada di situ. Yang ada itu melos. Melos itu artinya carang atau branch, carang, bisa members, bisa anggota. Saya tidak menentang bahwa kata melos memang juga bisa bertalian dengan sarkikos, dengan daging. Tapi juga bisa berarti atau menunjuk suatu gairah yang bertentangan dengan kehendak Allah yang kudus di dalam diri kita. Bukan hanya di daging, tapi di jiwa kita juga. Pokoknya hukum lain di dalam diri kita. Menjadi bagian hidup kita. Atau yang sudah melekat di sini. Atau yang telah terlembaga di dalam hidup kita. Tentu ini terbangun dari pengalaman masa lalu yang menggores. Paulus menyukai hukum Allah di kedalaman batin. Tapi ada hukum lain, melos. Tidak menggunakan kata sarkikos atau daging atau tubuh. Ya, saya tidak menentang bahwa itu bisa menunjuk sarkikos juga. Tetapi kalau menggunakan melos artinya bagian. Pokoknya hukum lain di dalam diri manusia.
Sebelum Paulus bertobat dan mengenal kebenaran Injil, ia tidak memiliki pergumulan ini. Ia tidak menyaksikan bahwa ia menyaksikan bahwa ia tidak bercela dalam melakukan hukum. Ia merasa umat Allah yang benar. Fokusnya itu membela agama. Maka dia menganiaya orang Kristen, saudaraku. Mendatangkan kesukaran bagi orang Kristen dan dia menganggap dia membela Allahnya dengan tindakan itu. Agama yang tidak batiniah itu biasanya mengganggu agama lain karena kurang kerjaan. Tapi kalau kekristenan itu mempersoalkan batiniah, nggak ngurusi orang lain lah. Orang mau punya keyakinan apa silahkan, mengurus diri sendiri saja kita belum beres. Setelah mengenal Injil, mata hati Paulus terbuka melihat standar kesucian Allah yang luar biasa. Tetapi dia menyadari bahwa ada hukum lain, melos. I rejoice, I delight, aku bersuka cita, aku menyukai hukum Allah di dalam kedalaman manusia atau inward. Aku menyukai, I delight, I rejoice. Aku menyukai tonomo toteu, hukum Allah. Kataton eso antropon, yang ada di dalam kedalaman manusia. Tapi terjemahan kita tadi, di dalam batinku. Saya nggak ngerti. Nanti saya dianggap sok tahu lalu menentang terjemahan Alkitab. Tapi kalau sunedomai garto nomototeu, artinya kan aku menyukai sunedomai I delight, because sunedomai garto nomototeu, sebab aku menyukum Allah. Kata ton eso antropon, yaitu di dalam kedalaman manusia. Makanya si penterjemah pusing juga nih. Kenapa begitu ya? Tapi kalau kita mengerti pengertiannya dari kemarin, semua jadi sinergi. Ya tidak mungkinlah Paulus mempersoalkan hukum secara umum. Itu kan area yang pernah dia gumuli sebelum dia menjadi Kristen. Dia berkata, aku tidak bercela. Dan Tuhan juga tidak menentang ketika ada orang mengatakan bahwa dia sudah melakukan hukum. Bisa kok. Budi pekerti agama itu bisa menjinakkan kodrat dosa. Bisa. Bisa menjinakkan kodrat dosa. Orang bisa menghormati orang tua. Orang bisa tidak membunuh. Orang bisa tidak berzina. Orang bisa tidak mencuri. Bisa. Kenapa tidak bisa? Bisa. Tetapi kalau dalam kekristenan itu tidak boleh dihidupi. Karena nggak ketemu dengan kodrat ilahi. Nah, Paulus mengatakan, aku menyukai hukum Allah. Ini hukum kesucian di kedalaman hati. Tapi ada hukum lain, melos tadi. Hukum lain yang bertentangan itu. Ini dikenali Paulus kan setelah dia mengenal Injil. Setelah dia mengenal standar kesucian Allah yang luar biasa. Di sini terjadi konflik di dalam batinnya. Sampai Paulus berkata, aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Kata melepaskan dalam teks aslinya rusetai. Ya, dari akar kata rumai. Kata ini selain berarti melepaskan, juga berarti mengeluarkan atau menarik. Membebaskan. Kan bayangan kita itu kan begini. Tapi kalau ditarik itu artinya begini, saudara. Paulus seperti terpenjara oleh sesuatu dan ia membutuhkan kelepasan dan ditarik keluar dari penjara itu. Mosok Pak. Nah, kalau kita membaca kesaksian Paulus di 2 Korintus pasal 5, itu bukan ayat 14, maaf, ayat yang keempat. Sebab, coba dibaca deh yuk. 2 Korintus 5 ayat 4-6. Sebab selama masih diam di dalam kemah ini, iya,
kita mengeluh oleh beratnya tekanan. Iya, aku tertekan terus. Karena kita mau mengenakan pakaian yang baru itu tanpa menanggalkan yang lama, supaya yang fana itu ditelan oleh hidup. Tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu, dan yang mengaruniakan Roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Maka oleh karena itu, hati kami senantiasa tabah, meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan. Oke. Jauh di sini bukan seperti anak terhilang ya. Artinya tidak bertemu muka dengan muka. Ya. Paulus jujur kan mengatakan jauh ya. Jadi ada tekanan di dalam diri Paulus. Ia merasa terpenjara. Makanya ada seorang teolog ya yang mengatakan bahwa kita ini sebenarnya seperti orang yang terpenjara di dalam satu penjara. Tubuh dosa kita ini seperti penjara. Paulus seperti banyak orang saleh lain yang merindukan hidup dalam kesucian standar Allah dan yang ingin selalu menyenangkan hati Allah. Ingin segera menanggalkan tubuh yang membelenggu dirinya. Sebab belenggu itu, tubuh ini, bukan hanya membuat dirinya tidak nyaman, tetapi Allah pun juga bisa dibuat tidak nyaman karena kesalahan-kesalahan yang bisa terjadi selama mengenakan tubuh itu. Tapi ingat tadi soal melos tadi bukan hanya sarkikos, tapi juga jiwa ya. Pokoknya ada hukum lain dalam diri kita, bukan hanya di dalam tubuh. Melos itu berarti bagian. Seakan-akan Paulus tidak mengatakan, jangan karena tubuh yang akan mati ini. Kan dia mengatakan celaka aku dengan tubuh fana ini, tubuh maut ini. Jangan karena tubuh yang akan mati ini, dirinya dibawa ke neraka kekal. Itulah sebabnya ia berkata bahwa lebih baik kalau ia menanggalkan tubuh fananya dan menetap dengan Tuhan. Sebab ia merasa tertekan dengan tubuh yang di dalamnya ada hukum lain ini yang bisa membuat dia melakukan kesalahan. Dan itu berarti bukan hanya dirinya tidak nyaman, Allah pun juga bisa dibuat tidak nyaman karena hukum lain yang bisa membawa dia berbuat salah. Kalau menetap dengan Tuhan maka tidak ada tekanan lagi, atau juga bisa berarti supaya tidak tergoda berbuat kesalahan lagi. Saya ulangi, ini tidak bisa dimengerti kalau Anda tidak mengalami. Ini harus Anda alami. Saudara harus mengalami pengalaman ini. Ini hanya bisa dimengerti orang yang cinta Tuhan, yang tidak ingin melukai Tuhan, yang rindu hidup tidak bercacat, tidak bercela dalam ukuran kesucian Tuhan. Celaka aku, talai poros, sengsara. Celaka di sini bukan berarti bukan berarti binasa ya. Bukan berarti terkutuk atau celaka dalam arti binasa, tapi sengsara. Kata talai poros juga berarti bekerja keras. Paulus menyatakan bahwa mengalami suatu tekanan. Ia tidak menganggap hal itu sepele atau hal itu biasa. Nah banyak orang kan yang menganggap itu biasa, saudaraku. Kita tuh sering salah loh, saudaraku. Kita baru ditanya orang saja begini, gimana ibu ikut? Ya biasalah perempuan. Tuh, kira-kira bahasa itu kodrat ilahi atau kodrat manusia? Atau begini, enggak ada, dia di rumah sibuk dia. Padahal belum tuh sibuk loh. Ayo, kira-kira kodrat siapa itu? Ada nggak bahasa lain yang lebih tepat? Ada, tapi karena sudah terbiasa sembarangan orang bisa salah. Kita mau parkir baik-baik, tiba-tiba orang nyela gitu terus. Gimana kalau mungkin dia kebelet? Loh, mungkin istrinya juga mau melahirkan, dia buru-buru ada mau beli barang. Kita bisa kan? Oh ya sudah cari lain. Atau
Mas, suruh pergi tuh, atau gimana? Kita kan mesti melihat, dan itu seringkali reaksi yang spontan. Kita ditabrak orang aja, setan, tuh spontan. Atau gini, diem tapi, ngerti nggak? Ngerti nggak kalau orang mau hidup suci itu kita tahu itu jahat, itu kakos. Tapi kalau orang tidak ingin hidup suci, ya tidak merasa itu sesuatu yang buruk. Itu biasa. Tapi Paulus menganggap itu tidak biasa. Sebab ini menyangkut keberkenanan di hadapan Tuhan. Nyaman gak Tuhan dengan tindakan ini? Aduh saudara, kita mesti starting from zero. Itulah sebabnya Paulus berusaha. Baik dalam tubuh ini maupun di luarnya supaya dirinya berkenan. 2 Korintus 5 ayat 9 dan 10. Coba dibaca. 2 Korintus 5 ayat 9 dan 10. Sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Saudara harus tahu bahwa kalau Paulus ingin keluar dari tubuh yang membuat dia capek atau tertekan, bukan karena dia tidak ingin menyenangkan Tuhan loh. Bukan karena dia tidak ingin menyenangkan Tuhan. Dia ingin menyenangkan Tuhan. Oleh sebab itu dia berkata, baik diam dalam tubuh ini maupun di luarnya. Artinya, walaupun nanti tidak ada tekanan lagi atas tubuhku, tetap aku berusaha untuk menyenangkan dan berkenan di hadapan Tuhan. Jadi bukan karena Paulus tidak mau berkenan di hadapan Tuhan atau terpaksa mau menyenangkan Tuhan lalu dia minta dibebaskan dari tekanan di dalam kehidupan itu. Tidak. Karena memang dia mau menyenangkan hati Tuhan. Sebisa-bisanya dihindari yang membuat dirinya kurang menyenangkan Tuhan. Tapi kalau hal-hal yang menekan dia, yang membuat dia terhambat menyenangkan Tuhan, ya, dihilangkan, tetap dia berusaha menyenangkan Tuhan. Anda ngerti nggak saya ngomong apa ini? Nggak jelas. Kan ini ayat 9-10. Tadi ayat 2-4 mengatakan, aku mau lepas dari tubuh ini dan menetap dengan Tuhan. Selama masih pakai tubuh ini tekanan. Kenapa tertekan? Ya, kalau kita membaca Roma pasal 7, jelas ada tekanan dengan tubuh fana ini, saudaraku. Jadi dasarnya berkenan bukan karena terpaksa ya, dia mau berkenan di hadapan Tuhan. Sekalipun dia ada di luar tubuhnya, artinya tidak ada tekanan lagi. Seperti ketika mengalahkan tubuh fana, ia tetap berusaha untuk berkenan kepada Allah. Tidak kurang usahanya. Baik di tempat berat, baik di tempat ringan, yang penting dia mau berkenan di hadapan Tuhan. Tapi kalau halangan ini bisa disingkirkan, ya dia ingin disingkirkan. Tapi kalau tidak, ya nggak apa-apa. Kalau disingkirkan, dia tetap juga mau berkenan di hadapan Tuhan. Nah, nanti kita akan lihat lagi berikutnya, bagus sekali. Dari ketertekanan itu kemudian ia bersyukur kepada Tuhan. Itu bukan Roma 5, Roma 7 ya. Maaf. Ayat 7, Roma 7 ayat 25 dibaca. Dan 26. Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi dengan akal budiku, aku melayani hukum Allah. Tetapi dengan tubuh insaniku, aku melayani hukum dosa. Nah, ini masalah berat. Ini paling berat. Mari kita belajar. Kemudian kemudian Paulus bersyukur kepada Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Kepada Allah dalam Yesus Kristus. Apa yang menjadi dasar alasan Paulus bersyukur? Syukur. Jadi dengan akal budiku aku main hukum Allah, tapi dengan tubuh insaniku aku main hukum dosa. Coba. Kok bersyukur? Kalau dibaca sekilas ayat ini mengesankan bahwa
Paulus hidup dalam dua area, yaitu area akal budi untuk melayani hukum Allah, dan di area lain melayani hukum dosa. Ini mengesankan keadaan Paulus malah bertambah buruk. Syukur, dengan akal budiku aku melayani hukum Tuhan, tapi untuk insaniku aku melayani hukum dosa. Loh, coba lihat, pusing gak kan membaca begitu? Ini bertahun-tahun kan orang bingung saudara memecahkan. Jangankan saudara, saya pun juga bingung. Jadi waktu tertumbuk kalimat ini, wah sudah berapa kali saya membedah kitab Roma berkata, Tuhan aku tidak ngerti. Tapi rasanya ada suara di hati saya, ayo terus saja, jalan terus, ayo. Ya saya jalan terus kerjakan. Nah begini saudaraku, kita harus membedah ayat ini dengan teliti, hati-hati dan cerdas. Agar kita menemukan maksud Paulus menulis kalimat ini. Karena ayat ini benar-benar kontroversi dan menjadi bahan perdebatan. Yakin dah, banyak teolog ketemu ayat ini langsung setengah celeng nih. Pusing terus. Kenapa begitu? Karena saya begitu dulu. Tapi yang pertama kita bedah kata melayani. Kata melayani dalam teks aslinya adalah duleo. Duleo artinya diperbudak atau dibelenggu atau diperhamba. Dari kata yang terkait dengan kata dulos. Dulos itu artinya budak. Ya. Kata akal budi, terjemahan aslinya adalah nos atau pikiran. Oke? Dibedah dulu. Yang pertama duleo artinya itu diperbudak atau memperbudak, dibelenggu atau membelenggu, atau menundukkan atau memperhamba. Kata akal budi di sini naos. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap akal budi itu naos. Paulus berusaha untuk mengikat atau membelenggu atau memperbudak pikirannya dengan hukum kesucian Allah. Seperti yang saya jelaskan di atas. Ini pasti masih hukum. I delight, I rejoice. Saya menyukai hukum Allah di dalam inward. Oke? Itu masih di situ ya. Dan Paulus menundukkan pikirannya kepada hukum kesucian Allah itu. Sementara itu ia juga sadar bahwa ia masih ada dalam daging yang memiliki godaan melawan kehendak Allah. Ada hukum lain itu. Nah di sini saya juga tulis saudaraku sekalian bahasa Yunaninya. Saudara bisa melihat di sini hukum Yunaninya. Ara on autos ego tomen noi duleo nomo teote desarki nomo hamartias. Ini ada ada predikat. Kalimat pertama predikat. Ya. Paulus menundukkan pikirannya kepada hukum Allah atau hukum kesucian. Tetapi tidak dikatakan bahwa Paulus sengaja memperbudak diri kepada hukum dosa atau mengikatkan diri kepada kodrat dosa di dalam dirinya. Supaya tidak salah mengerti ayat ini, mestinya diterjemahkan begini. Pikiranku kutundukkan kepada hukum kesucian. Pikiranku kutundukkan kepada hukum kesucian atau kehendak Allah. Sementara aku masih tinggal dalam tubuh yang ada dalam kodrat dosa. Wah, Pak Eras ngarang. Oh enggak. Dalam logika sederhana saja, sangat jelas bahwa Paulus sangat tidak mungkin menasehati berulang-ulang orang lain untuk hidup dalam pimpinan roh. Dirinya sendiri tunduk kepada hukum dosa. Tidak mungkin. Kata duleo itu ada dalam kalimat pertama atau predikat. Amin saudaraku. Nggak tahu. Tek, koma, tek.
Ya. Duleo-nya itu di sini, duleo. Di sini nggak ada. Oh, tapi maksudnya ini juga enggak. Aku memperbudak pikiranku, aku memperhamba, aku menundukkan pikiranku kepada hukum Allah. Sementara aku bersama dengan kodrat dosa di dalam diriku. Amin. Saya nggak main-main loh. Saya akan dituntut banyak orang ini. Jadi saya berjam-jam liatin begini. Waduh, berat bener. Tapi nggak ada pilihan lain. Jadi Tede Sarki Nomo Hamartias itu kalimat yang kedua. Maksudnya bukan dengan pikiranku aku menundukkan diri. Akal budiku kutundukkan kepada hukum kesucian, tapi juga tubuh insaniku tunduk kepada dosa. Oh enggak. Logika sederhananya saja Paulus tidak mungkin buat begitu. Karena Paulus mengajar untuk hidup menuruti roh. Maksud dia sendiri hidup menuruti dosa. Artinya aku menundukkan pikiranku kutundukkan kepada hukum kesucian atau kehendak Allah. Sementara aku masih tinggal dalam tubuh yang ada dalam kodrat dosa. Ini kan masih dalam proses, jadi memang Paulus juga belum sempurna. Dalam logika sederhana saja sangat jelas bahwa sangat tidak mungkin Paulus yang menasihati berulang-ulang untuk hidup dalam pimpinan roh, dirinya sendiri tunduk kepada hukum dosa. Di pertemuan berikut di Roma 8 nanti saya akan menjelaskan ini lagi. Saya akan jelaskan lagi khusus di ayat ini. Tapi berhubung waktunya terbatas, saya tidak boleh tenggelam di situ. Dari tulisan Paulus ini didapati pelajaran mahal. Bahwa Allah tidak mencabut dengan mudah kodrat dosa di dalam diri kita. Ada kodrat dosa itu. Tapi Paulus tidak menundukkan dirinya pada kodrat dosa. Dia tundukkan pikirannya kepada kesucian Allah. Sementara ia ada dalam kodrat dosa. Hal ini bisa terjadi kalau kita menundukkan pikiran kita kepada kehendak Allah. Maka Roma 12 ayat yang kedua, firman Tuhan mengatakan, berubahlah oleh pembaruan budimu, supaya kamu mengerti kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Budi dibaharui. Supaya kodrat dosa itu dimatikan, bukan dikawinkan, nggak ketemu. Kalau agama bisa menjinakkan kodrat dosa, tapi kekristenan tidak boleh menjinakkan, mematikan. Sampai di sini nangkep nggak? Kok meringis? Mestinya nggak pusing. Tetapi mestinya menerima. Ini kalau saya menjelaskan dalam bahasa aslinya ada lebih pusing lagi. Saya sudah meringkas ini. Tapi saya taruh ini supaya yang bisa bahasa Yunani juga bisa belajar. Ayo. Sebab kalau saudara melihat di dalam terjemahan bahasa Inggris itu bermacam-macam, saudara. Bermacam-macam. Lucu-lucu. Menundukkan diri ini kan kata kerja. Tapi di dalam bahasa Inggris dibuat kata benda. Saya bingung juga. Ada yang begitu-begitu, saudara. Jadi saya mencoba juga melihat terjemahan bahasa Inggris. Dan ada yang mirip. Tapi tidak saya taruh karena ya sudah 4 lembar. Ntar saya ulangi kalau nggak jelas ya. Paulus menyatakan karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Kuasa yang dimaksud adalah kebenaran firman Tuhan. Benteng-benteng itu pikiran yang bukan berasal dari Allah. Paulus itu berjuang menundukkan pikiran yang bukan berasal dari Allah. Tentu pikirannya sendiri dan juga pikiran orang lain. Harus ditundukkan di bawah
kebenaran Tuhan. Kemenangan orang percaya diawali dari usahanya untuk terus-menerus memperbarui pikiran dengan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus pun menyatakan bahwa kebenaranlah yang memerdekakan. Jadi kita itu dipanggil untuk berjuang, saudaraku. Tuhan itu bukan tidak bisa loh merubah orang sekejap jedet, bukan nggak bisa. Jadi orang yang tidak punya nafsu jahat, bisa. Bukan tidak bisa, bisa. Tapi Tuhan membiarkan. Di situ nanti saudara bisa, tadi saya tulis tapi cepat tidak jelaskan. Tuhan itu membersihkan pikiran kita dalam sekejap bisa. Jangankan sekejap menjadi baik. Lupa ingatan dalam sekejap juga bisa. Tapi Tuhan tidak buat begitu. Ini kan pernah digores. Tahu digores tadi? Goresan itu harus kamu benahi sendiri. Dengan mendengar firman. Tekun nggak? Memilih Tuhan. Kalau kita gampang untuk menjadi suci, kita nggak bisa membuktikan cinta kita kepada Tuhan. Tuhan itu luar biasa. Jadi Tuhan membiarkan kita masih punya nafsu dalam daging, jiwa yang keruh, ada keangkuhan, kesombongan dan lain-lain. Paulus berkata, aku tundukkan pikiranku, kuperbudak, kuperhambakan kepada hukum kesucian Allah. Sementara aku masih dalam kodrat dosa. Jadi dia berperang. Jadi Paulus berperang. Dan ini natural. Jadi kemenangan orang percaya diawali usaha untuk terus-menerus memperbarui pikiran. Nah, dalam tulisan saya mengenai kelahiran baru, saya juga mengoreksi pandangan hypergrace. Seakan-akan kematian Tuhan Yesus di kayu salib itu dengan mudah menyelesaikan semua masalah dosa. Jadi tidak perlu berjuang, tidak perlu berusaha, sudah selamat. Tuhan sudah senang melihat orang percaya mau meyakini korbannya di kayu salib. Itu benar-benar salah, saudara. Di sini sangat ekstrim kebalikannya. Nah ini ya kenapa begitu? Karena mereka tidak mengerti standar kesucian Allah itu yang bagaimana. Standar kesucian Allah itu luar biasa loh saudara. Dalam buku mengenai kelahiran baru saya singgung. Orang yang lahir baru itu sudah sulit berbuat dosa. Sudah gak mikir dunia ini rumahnya. Sudah merasa rumahnya itu di sana. Di langit baru, bumi baru. Sudah tidak ada kesenangan lagi di dunia ini. Gak ada yang ditunggu kecuali dia dipanggil pulang atau dia menunggu jemputan. Itu baru anak Allah. Kalau orang masih bisa digirangkan oleh perkara dunia, oh itu masih belum jadi anak Allah. Makanya ajaran hypergrace itu sangat merusak, saudara-saudara. Nah, gak gampang untuk bisa menanggalkan keinginan-keinginan daging, nafsu daging, keinginan-keinginan dalam jiwa kita. Gak gampang, sebab Tuhan tidak mencabutnya. Kita yang harus mencabutnya sendiri. Celaka aku dengan tubuh maut ini. Kusenangkan sementara, bisa binasa aku. Syukur kepada Tuhan Yesus. Maksudnya bahwa oleh keselamatan dalam Yesus Kristus yang menyediakan fasilitas keselamatan, penebusan Roh Kudus, Injil dan pengharapan Allah, ia bisa menang. Nah ini penting. Perjuangan kita bukan melawan darah dan daging loh. Tapi melawan roh-roh di udara yang menggocoh. Makanya kalau orang tidak merasa ada perjuangan, itu ada dalam tawanan. Orang dalam tawanan tidak berjuang. Tapi orang yang mau keluar dari penjara itu dia berjuang.
Jelas. Jadi kalau saya debat dengan ahli bahasa, walaupun saya tidak ahli sekali, logika sederhananya saja tidak mungkin Paulus menundukkan dirinya kepada kodrat dosa. Yang ditundukkan pikirannya, sementara ia ada di dalam kodrat dosa. Dan Tuhan membiarkan itu. Kenapa? Sebab dia harus membuktikan cintanya kepada Tuhan. Siapa yang kamu pilih? Jadi kejawab. Belasan puluhan tahun saya bingung. Sekarang kejawab. Logika sederhana saja. Saudara tidak perlu tahu bahasa Yunani, saya beritahu ini sudah ngerti. Dan logika wajarnya begitu. Tapi kita tidak bisa membedah Roma pasal 7 ayat 25-26 tanpa melihat ayat-ayat sebelumnya. Tidak bisa. Harus melihat, karena itu rentetan, saudara. Itu kan rangkaian yang tidak bisa dipisahkan. Jadi perjuangan Paulus bukan dengan senjata duniawi, dengan kuasa Allah untuk merobohkan benteng-benteng, yaitu pikiran yang dibangun oleh filsafat manusia. Orang percaya dipanggil untuk berjuang menaklukkan diri dan mempersembahkannya kepada Tuhan. Jadi kalau kita berkata, Tuhan, kuserahkan hidupku kepadamu. Tuhan bisa berkata, belum, kamu belum mempersembahkan hidupmu kepada aku, belum. Kamu belum. Kamu belum menundukkan. Tundukkan baru bawa kepadaku. Paulus bersyukur kepada Tuhan Yesus sebab oleh fasilitas keselamatan yang disediakan, ia mampu mencapai kesucian Allah dengan menaklukkan diri kepada Tuhan untuk melakukan kehendak Bapa yang diwakili oleh Roh Kudus. Kalau menundukkan hukum Taurat, sudah dia. Aku tidak bercacat. Tapi kalau menundukkan kodrat dosa, belum dia. Hanya Tuhan Yesus yang bisa. Maka dia bersyukur kepada Tuhan Yesus. Dia mau berkata, kalau aku masih beragama seperti dulu, aku tidak akan pernah bisa menundukkan kodrat dosa ini. Ini hanya orang-orang yang menjadi umat pilihan yang memiliki karunia dari Allah, yaitu kuasa dari Allah yang memuat fasilitas keselamatan. Jika Tuhan berkata kamu harus menang seperti aku menang, pergumulan apakah sebenarnya di situ? Ya pergumulan untuk mencapai satu titik yang disebut melakukan kehendak Bapa. Amin. Hanya orang yang melakukan kehendak Bapa yang masuk ke dalam keluarga Allah. Melakukan kehendak Bapa sama juga menundukkan diri di bawah kehendak Allah. Mematikan kodrat dosa itu. Bukan menjinakkan. Kalau hanya menjinakkan, sudah dilakukan Paulus sebelum dia menjadi orang Kristen. Makanya setelah dia berhasil menundukkan, baru dia bisa berkata, hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup dalam aku. Baru.